Tottenham siap terjun demi dapatkan Ivan Perisic. Kontrak Perisic diindahkan habis pada 30 Juni mendatang, namun belum diperpanjang hingga kini. Pemain 33 tahun itu dikabarkan meminta gaji 1,8 miliar rupiah per pekan dan kontrak 3 musim. Tottenham ikut memantau situasi Ivan Perisic di Inter Milan. Mereka ingin memanfaatkan koneksi Antonio Conte untuk mendapatkan jasa winger asal Kroasia tersebut. Conte ingin memboyong Perisic yang dinilai bisa menambah kekuatan Tottenham musim depan. Spurs kemungkinan tak akan menawarkan kontrak dengan durasi yang diinginkan oleh Perisic, namun diyakini tak akan kesulitan menyanggupi permintaan gaji Perisic. Christian Eriksen siap comeback ke klub besar. Christian Eriksen tampil mengesankan dalam masa singkatnya di Brentford saat ia kembali bisa bermain sepak bola lagi. Kontrak pemain internasional Denmark itu di klub Liga Premier Inggris akan habis pada akhir musim 2021-2022 dan ia harus membuat keputusan mengenai langkah berikutnya. Christian Eriksen mengatakan dirinya belum yakin mengenai langkah selanjutnya, namun bertahan di Brentford menjadi salah satu opsinya. Mantan bintang Ajax itu mengakui bahwa prioritasnya telah sedikit berubah karena serangan jantung yang dideritanya tahun lalu, tetapi ia masih ingin bersaing untuk mendapatkan trofi. Totti coba yakinkan Dybala gabung Roma. Dybala yang saat ini berusia 28 tahun, kontraknya akan habis di Juventus akhir musim ini dan dipastikan meninggalkan Turin. Ikon AS Roma Francisco Totti telah mengungkapkan rencananya untuk mencoba dan membujuk Paulo Dybala untuk bergabung dengan mantan klubnya itu. Kepada Sky Sport, Totti pun mengatakan rencananya tersebut agar Dybala mau untuk berseragam Roma. Langkah yang dilakukan Totti ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pelatih Gianluigi Jose Mourinho. Sebelumnya dilaporkan bahwa Mourinho merencanakan upaya ambisius untuk meyakinkan Dybala untuk datang ke Olimpico. Griezmann dipastikan bertahan di Atletico Madrid musim depan. Antoine Griezmann kembali ke Atletico Madrid di awal kompetisi La Liga musim 2021-2022 lalu dengan kontrak pinjaman dari Barcelona. Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Griezmann akan tetap berada di Wanda Metropolitano selama 2 musim dengan opsi beli yang mulai berlaku pada 2023 mendatang. Los Rojiblancos dikabarkan masih mempertimbangkan opsi mereka terhadap penyerang 31 tahun tersebut. Namun, kini Presiden klub Enrique Cerezo telah menegaskan keputusannya. Cerezo telah mengonfirmasi bahwa Antoine Griezmann akan tetap bertahan di klub ibu kota Spanyol tersebut musim depan, yang sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya. Transfer gratis Paul Pogba ke Juventus Jilid 2 segera terwujud. Kontrak Pogba di Old Trafford akan habis pada 30 Juni mendatang, dan dalam beberapa hari terakhir Juventus telah menjalin negosiasi dengan sang pemain. Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus kini telah mencapai kesepakatan pribadi dengan gelandang berusia 29 tahun itu melalui perwakilannya saat ini yang menjadi pengganti agen Mino Raiola. Dikatakan Pogba menerima tawaran kontrak 3 tahun dengan gaji 10 juta euro per musim ditambah dengan bonus terkait performa. Jika transfer ini terwujud, maka akan menjadi kedua kalinya bagi pemain internasional Prancis itu untuk bergabung dengan Bianconeri. Phil Foden, pemain muda terbaik Premier League musim ini. Gelandang Manchester City Phil Foden dinobatkan sebagai pemain muda terbaik di Premier League musim ini. Ia juga meraih gelar itu musim lalu. Seperti dilansir Sky Sport, Foden berhak menyandang titel Premier League Young Player of the Season untuk kali kedua secara beruntun setelah juga meraihnya musim lalu. Pesepak bola Inggris 21 tahun itu sempat absen di awal-awal musim akibat cedera kaki, tapi usai kembali ke lapangan, Phil Foden langsung unjuk gigi lagi. Di Premier League musim ini, Phil Foden mencatatkan 9 gol dan 5 assist dalam membantu skuadnya Pep Guardiola berusaha untuk mempertahankan gelar juara di ajang tersebut. Newcastle ogah penuhi tuntutan gaji Jesse Lingard. Newcastle United tertarik untuk meminang Jesse Lingard yang kontraknya akan habis bersama Manchester United musim panas ini. Diskusi mengenai kans transfer Lingard menemui deadlock lantaran Newcastle keberatan dengan gaji yang diminta oleh sang pemain. Laporan ESPN mengatakan jika Newcastle tak bersedia untuk memenuhi permintaan gaji Lingard di angka 150.000 pound sterling per pekan. Dengan status si pemain yang cuma jadi pelapis di tim MU saat ini, plus usianya yang akan menginjak kepala 3, Newcastle merasa bahwa upah mingguan Lingard di bawah dari 150.000 pound sterling.
siap lepas Des, segini harga yang dipatok Barcelona. Barcelona disebut mulai melunak dan siap melepas Sergio Des pada bursa transfer musim panas mendatang jika ada klub yang bersedia memenuhi permintaan mereka. Namun, tim-tim peminat kabarnya harus menyiapkan dana sekitar 25 juta euro untuk menebus pemain asal Amerika Serikat itu. Angka ini ditetapkan Barcelona setelah melihat cukup tingginya permintaan atas jasa Sergio Des sejak bursa transfer musim dingin lalu. Bek 21 tahun itu masih memiliki kontrak selama 4 tahun, juga dengan gaji yang tak terlalu tinggi. Sebenarnya, kehadiran Des di klub tak begitu mengganggu keuangan klub. Juan Mata buka peluang bertahan di MU. Juan Mata sempat dilaporkan bakal meninggalkan Manchester United ketika kontraknya usai musim panas ini. Akan tetapi, kini Mata membuka peluang menandatangani kontrak baru dan bertahan di Old Trafford setidaknya hingga musim panas tahun 2023. Membantu Red Devil mengakhiri puasa gelarnya merupakan alasan lain dibalik keinginan Mata memperpanjang kontraknya. Ia mengaku ingin menjadi bagian kesuksesan Manchester United setidaknya 1 kali lagi sebelum angkat kaki dari Old Trafford. Meski sudah mengutarakan niatnya, Mata belum bisa memastikan masa depannya. Nasibnya kini berada di tangan pelatih anyar Red Devil, yaitu Erik ten Hag. Chelsea nyaris dapatkan bek idaman Jules Koundé. Chelsea mendapatkan sinyal positif dari usahanya mendekati bek tengah yang sudah lama diidamkan, yaitu Jules Koundé. Manajemen Chelsea telah mencapai kesepakatan secara personal dengan bek Sevilla tersebut. Ini dilansir The Sun, Chelsea hanya tinggal menggelar negosiasi dengan Sevilla terkait transfer Koundé. Sama seperti musim panas lalu, Sevilla masih keras di meja negosiasi. Mereka masih menetapkan harga tinggi buat Koundé. Manajemen Sevilla memasang bandrol sebesar 59 juta pound sterling atau setara dengan 1,08 triliun rupiah buat Koundé. Tentu, kini tinggal pintar-pintar Chelsea saja buat negosiasi. Pep Guardiola ingin pertahankan Ilkay Gundogan. Beberapa pekan terakhir masa depan Ilkay Gundogan di Manchester City mulai dipertanyakan. Kabarnya The Citizen berencana melepasnya. Bahkan di media sosial belum lama ini, Gundogan tertangkap kamera sedang berada di Madrid yang semakin memperkuat rumor kepergiannya. Menanggapi hal tersebut, Pep Guardiola menegaskan bahwa Gundogan pergi ke Madrid hanya untuk melangsungkan pernikahannya dan telah mendapatkan izin meninggalkan tim. Guardiola juga memastikan bahwa dirinya masih berharap Gundogan akan bertahan di musim depan dan tak memiliki niat untuk melepasnya ke klub lain dalam waktu dekat. Antonio Rudiger putuskan hengkang karena lelah tunggu inisiatif Chelsea. Rudiger diketahui sudah menyetujui kontrak 4 tahun dengan Real Madrid dan akan bergabung ke raksasa Spanyol tersebut sebagai agen bebas ketika musim ini berakhir. Thomas Tuchel sejatinya ingin Antonio Rudiger bertahan, sementara Chelsea juga diyakini siap menjadikan pemain berusia 29 tahun itu baik dengan gaji tertinggi dalam sejarah klub. Akan tetapi, Rudiger mengeklaim bahwa Chelsea terlalu lama menunda untuk memulai pembicaraan. Alhasil, berbulan-bulan tak ada kejelasan sehingga membuat bek tengah tersebut memutuskan untuk meninggalkan London Barat setelah pengabdiannya selama 5 tahun. Ada the next Martin Odegaard di Manchester United. Manchester United sendiri memiliki stok pemain-pemain muda bertalenta di akademi. Salah satunya adalah seorang pesepak bola berusia 17 tahun dengan nama Isak Hansen Aron. Berposisi utama sebagai gelandang serang, Hansen Aron membuat 11 penampilan dalam ajang Premier League 2. Ia juga ikut berkontribusi dalam laju MU juara FA Youth Cup dengan 5 kali tampil dari total 6 laga di ajang tersebut. Dengan bakat Isak Hansen Aron mengolah si kulit bundar, mulai ada yang membandingkan dirinya dengan Martin Odegaard, pesepak bola 23 tahun asal Norwegia yang juga dianggap punya bakat besar. PSG versus Metz, Mbappe hat-trick, Les Parisiens menang 5-0. Laga PSG versus Metz di pekan terakhir Ligue 1 digelar di Parc des Princes. Mbappe membuka keunggulan PSG pada menit ke-24 usai menerima umpan terobosan dari Angel Di Maria. Mbappe kembali mencetak gol 4 menit kemudian. Kali ini dia mencetak gol dari sudut sempit setelah menerima bola dari Lionel Messi. PSG unggul 3-0 saat turun minum. Neymar mencetak gol ketiga PSG di laga ini pada menit ke-31. Mbappe mencetak gol ketiganya di laga ini pada menit ke-50. Dia menjebol gawang Metz dan membawa PSG unggul 4-0. Angel Di Maria melengkapi kemenangan PSG pada menit ke-67.
Ia memanfaatkan bola muntah hasil tendangan Messi yang membentur tiang gawang, skor 5-0 untuk kemenangan PSG. Lazio versus Verona hujan gol, laga tuntas 3-3. Verona memimpin 1-0 ketika laga baru berjalan 6 menit. Giovanni Simeone menanduk masuk bola crossing Darko Lazovic ke gawang Lazio. Tim tamu menggandakan keunggulan 8 menit berselang. Bola tembakan jarak jauh Kevin Lasagna meluncur masuk ke gawang Lazio. Lazio memperkecil ketertinggalan pada menit ke-16. Giovanni Cabral mendapat operan dan menendang bola masuk di kotak penalti Verona. Tim tuan rumah menyamakan kedudukan pada menit ke-29. Bola tendangan Anderson di kotak penalti tak bisa dihalau kiper Verona. Lazio berbalik unggul pada menit ke-62. Bola tembakan jarak dekat Pedro menggetarkan jala Verona sekaligus mengubah skor menjadi 3-2. Verona mencetak gol penyeimbang pada menit ke-76. Martin Hongla meneruskan bola umpan Darko Lazovic masuk ke dalam gawang Lazio. Skor berubah 3-3 dan bertahan hingga akhir pertandingan. Fiorentina versus Juventus, sinyalnya tua tutup musim dengan kekalahan. Giornata Pamungkas Liga Italia 2021-2022 mempertemukan Fiorentina versus Juventus. Pertandingan berlangsung di Stadion Artemio Franchi. Fiorentina memecah kebuntuan pada menit injury time. Alfred Dukan mencatatkan namanya di papan skor. Fiorentina unggul 1-0 hingga turun minum. Fiorentina mendapat hadiah penalti menjelang akhir pertandingan. Torreira dijatuhkan Leonardo Bonucci di kotak terlarang. Nicolas Gonzalez sukses menjalankan eksekusi tendangan penalti. Bola sepakannya mengarah masuk ke kiri bawah gawang Juventus sekaligus memastikan kemenangan 2-0 Fiorentina.